banget. Enak kali ya. Enak kali. Ya. Aduh geser dulu cantik Kak. Iya ampun. Goyang kamera mama jadinya. Lepas. Jangan kayak gitu lah ngambilnya. Aku udah capek nyusunnya. Coba udah. Enak, Bah. Dadah. Serius enak bang? Enak. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kue kecipir yang simple anti ribet dari olahan tepung ketan adalah di sini ada tepung ketan sebanyak 250 gram, ada gula halus sebanyak 100 gram, mentega merek Blue Band atau Perpita sebanyak 50 gram, santan kental sebanyak 70 ml, garam seperempat sendok teh, vanili seperempat sendok teh, dan 1 butir telur ayam ya teman-teman. Pertama-tama tepung ketannya kita tuang dulu ke dalam wadah. Bentar ya teman, saya geser biar nampak kamera. Nah ini tepung ketannya udah kita tuang ke dalam wadah yang agak lebih besar. Selanjutnya kita campurkan gula halusnya ya teman-teman sebanyak 100 gram. Selanjutnya kita masukkan di sini garam ya teman-teman, baru vanili opsional ya teman, boleh pakai tidak, tapi lebih enak pakai biar nanti telurnya itu tidak bau amis gitu ya teman-teman. Pokoknya lebih enak lah, lebih wangi. Nah pertama-tama adonan kering ini terlebih dahulu kita aduk ya teman-teman secara merata supaya lebih cepat meratanya karena sesama adonan kering. Setelah adonan keringnya merata baru kita masukkan telur 1 butir ya teman-teman. Ini kita aduk secara pelan-pelan. Nah setelah itu kita masukkan menteganya teman-teman, ini bebas merek ya teman-teman. Saya ada rahasia khusus ya teman-teman, kalau mau lebih enak lagi, lebih maknyos lagi, menteganya itu 40 gram merek Mentega Blue Band, yang 10 gramnya itu kita pakai butter, itu dijamin lebih maknyos. Tetapi kalau teman-teman tidak punya butter, cukup pakai mentega aja sudah enak. Tetapi kalau punya butter 10 gram aja, sedikit aja seperti syarat gitu, dijamin enaknya nampol teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini kita aduk dulu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya jika suara agak terganggu karena kebetulan di sini sedang hujan saat saya merekam suara teman-teman. Jadi mohon dimaklumi kalau suara saya kurang jelas. Nah, setelah kita aduk rata adonannya tadi, tahapan yang terakhir adalah kita masukkan santan kentalnya teman-teman, ini sebanyak 70 ml. Jadi pastikan adonan teman itu nanti diadun sampai dia bentuk kalis. Seandainya dia kurang kalis sedikit, bisa ditambahkan air putih sebanyak 2 sendok makan. Tetapi menurut saya itu 70 ml takarannya sudah pas. Mana tahu timbangan teman agak error atau pakai sendok makan, bisa ditambahkan sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. Biar lebih cepat kalisnya, saya ngadonnya pakai tangan aja teman-teman supaya lebih cepat waktunya untuk ngadon. Ini kita uleni sampai dia itu bentuknya kalis, sampai teksturnya itu lembut gitu ya teman-teman. Nah kita adonlah secara perlahan-lahan ya teman-teman. Ini nggak terlalu lama kok, cukup sekitar 5-10 menit paling lama. Pokoknya adonannya itu setelah kita adon pakai tangan, bentuknya itu, teksturnya itu selembut ini ya teman-teman. Nah seperti inilah kira-kira gambarannya. Jadi kalau teman-teman adonnya masih kayak keset kasar gitu, boleh ditambahkan air sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. Karena takaran takutnya adonan teman itu ada yang berbeda gitu. Pokoknya adonannya seperti yang saya tunjuk tadi ya teman-teman. Nah setelah kita campur merata, ini adonannya kita masukkan ke dalam plastik segitiga teman-teman, supaya nanti pas kita cetak ke dalam minyak goreng lebih simple dan lebih cepat. Kalau teman-teman punya cetakan kue seperti ini boleh dipakai teman-teman, kalau tidak punya juga tidak apa-apa, tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya lebih simple saja. Selanjutnya minyak goreng kita panaskan ya teman-teman. Setelah minyak gorengnya panas baru kita cetak adonannya. Sistemnya itu sistem pencet aja teman-teman. Setelah dipencet seperti ini langsung kita gunting. Nah sangat simpel kan teman-teman pengerjaannya. Jadi buat teman-teman kalau tidak punya cetakan speed kue seperti yang warna silver itu, tidak apa-apa, cuman pakai plastik segitiga aja, gunting ujungnya seperti ya teman-teman, karena nggak ada perubahan yang signifikan antara pakai cetakan atau tidak. Pokoknya kalau ada ya dipakai, kalau nggak ada cetakannya tidak apa-apa. Yang tips dari saya, ini adonannya nggak boleh langsung diaduk ya teman-teman, biarkan sampai dia agak kaku seperti ini barulah kita aduk. Jadi saat kita membuat cetakan tadi, habis kita guntingin, udah selesai kita guntingin, jangan langsung kita aduk, tunggu dia sekitar 3 menit 4 menit gitu.
baru kita aduk kecipirnya. Ini matangnya nggak lama ya teman-teman, sangat sebentar saja. Nah setelah dia berwarna coklat keemasan seperti ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Terlebih dahulu kita tiriskan ya teman-teman. Pokoknya resep kecipir yang sangat simple dan praktis ini sangat mudah dipraktekkan ya teman-teman, dan dijamin rasanya itu sangat maknyos. Jadi teman-teman perlu wajib mencoba ini karena pembuatannya itu sangat simple dan bahan-bahan yang dibutuhkan itu sangat sederhana. Mari kita lanjut masak adonannya lagi teman-teman. Pertama-tama emang agak kaku gitu guntingnya, maklum ya teman, pertama-tama, tapi kita udah sekian kalinya pasti lebih mahir lagi bagian cetak adonannya teman-teman, lebih lincah kita buat cetakannya. Nah seperti itu ya teman-teman, sampai selesai kita goreng ya teman-teman. Ini sekarang udah trip kedua. Pokoknya saya ini menggoreng sampai 3 trip adonannya teman-teman. Hasil kue cipir ini pokoknya dijamin renyah, mantul, nikmat. Jadi ini sangat cocok buat nanti isian toples di hari raya, misalnya hari raya lebaran, hari raya Natal, atau sekedar buat cemilan di rumah untuk bercanda gurau sambil nonton TV bersama keluarga. Ini sangat cocok buat cemilan ya teman-teman. Pokoknya ini dijamin sangat nikmat. Ini ya teman-teman, hasilnya udah selesai kita masak. Pokoknya ini sangat renyah banget. Aduh goyang. Kriuk bah. Lembut. Enak. Banget. Enak kali ya. Enak kali. Ya. Aduh geser dulu cantik Kak. Iya ampun. Goyang kamera mama jadinya. Jangan kayak gitu lah ngambilnya, aku udah capek nyusunnya. Coba udah. Enak bah. Dadah. Serius enak bang? Enak. Ini kue kecipir pertama kali saya buat dan rasanya itu resepnya itu langsung berhasil. Jadi teman-teman perlu cobain resep ini karena resep ini dijamin anti gagal dan hasilnya itu sangat nikmat betul. Jadi teman-teman, kue kecipir ini adalah kue tradisional Indonesia, kue ciri khas Indonesia, dan kue ini sangat nikmat sekali teman-teman, sangat cocok buat cemilan. Kue kecipir ini berbahan dasar dari tepung ketan ya teman-teman, dan ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk memasak kue kecipir ini sangat simple dan sangat mudah didapatkan. Jadi teman-teman perlu mencobanya. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.